Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sonip Sregar. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Untuk video saat ini kita bersama di sebelah kiri saya Pak Man. Selamat malam Pak Man. Sehat Pak Man? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama Ude. Sehat Ude? Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita membahas topik yang sangat menarik. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Bagaimana tanggapan Pak Man terkait generasi saat ini dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang saat ini sudah diberikan? Generasi bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Hanya saja tantangan mereka saat ini kan berbeda. Saat ini mereka lahir di era digital yang di situ mudah dapat informasi, sehingga mereka bisa lebih kreatif dan di dalamnya itu bisa adaptif dan terbuka untuk menuju perubahan. Itu bagusnya. Perubahan. Tapi itu pun membuat menghilangkan fokus mereka. Mereka lebih tergantung menjadi teknologi yang mereka miliki. Itu buruknya. Tapi bukan itu menjadi kelemahan itu mereka. Justru itu malah kekuatan mereka dengan ada teknologi sekarang. Nah, jadi kita sekarang ini kan hanya perlu membimbing mereka supaya alat teknologi mereka itu bukan hanya untuk hiburan saja. Nah, tapi memang digunakan bagi mereka bisa bermanfaat untuk sesama mereka. Begitu pokoknya. Berarti dia Pak Man, bagaimana caranya generasi saat ini mampu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar bisa dirasakan oleh masyarakat baik itu sekitar maupun negara kita sendiri gitu ya Pak Man ya? Iya, jadi mereka bisa saling berinteraksi, mengatak positif ke dalam hal yang positif. Kalau menurut Ude, bagaimana tanggapan Ude untuk generasi saat ini yang semuanya serba instan? Instan aja perlu di ini dia. Perlu diseduh dulu Perlu diseduh, masih ada prosesnya. ada prosesnya gitu ya kan. Nah, langsung jadi. Iya, nggak seinstan itu juga ya kan Ude. Iya betul. Yang menurut Ude gimana tanggapan Ude? Kalau menurut saya sih generasi sekarang itu berbeda dengan generasi dulu. Wajar, zaman itu semakin lama itu semakin banyak perubahannya. Apalagi sekarang ini memang kayak kita pikir lah, digital itu luar biasa cepat. Jadi anak sekarang ini lebih banyak pengerjaannya itu instan, tidak menghargai perjalanan. Berbeda dengan kita dulu, perjuangan itu kita hargai, perjalanan itu kita hargai. Nah, inilah yang membuat tipikal anak sekarang ini mungkin yang nggak mereka dapatkan. Iya. Di zaman sekarang ini mereka itu lebih kreatif, tapi lebih banyak juga yang instan. Ingin pekerjaan instan segala macam. Memang nggak salah di mereka. Cuman namanya wadah kita itu dulu kan gitu kan. Kita lebih menghargai perjalanan, lebih menghargai perjuangan. Jadi sebenarnya mereka jangan sampai lupa karakter sebenarnya. Karakter mereka itu harus dibentuk dari orang tua yang, kalau misalkan kita dapat orang tua yang milenial atau zaman dulu gitu kan, untuk anak-anak yang sekarang lahir sekarang ini, karakter dari orang tua yang terdahulunya atau orang tua yang sekarang ini, bagaimana supaya anak ini punya karakter lebih menghargai perjalanan lah, perjuangan. Tidak dipungkiri kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jangan sampai ketinggalan zaman ya Jangan Ude. sampai ketinggalan zaman. Yang lain makin kelewatan. Mungkin kelewatan. Ketinggalan. Jangan salah, Pak. Oh iya ya. Jadi intinya seperti itu, kita boleh aja membandingkan. Kamu nggak seperti kayak ayah dulu. Iya. Ya kan, ayah tuh main-main di kampung, nggak ada main-main keluar sana, nggak ada main-main handphone. Berbeda memang. Nah, cuman kita harus hargai zaman sekarang ini. Memang zamannya itu
semuanya serba cepat. Ya. Tapi jangan pula kita lupakan karakter anak ini. Oke. Kita edukasi lah. Nah, bagaimana supaya anak ini mempunyai karakter khusus. Oke. Menarik udah. Berarti jangan sampai kecepatan teknologi tidak diiringi dengan kecepatan SDM kita. Maksudnya bagaimana cara mereka mengelola dari perkembangan teknologi tadi ya Ude ya. Oke. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan juga kan Ude. Perkembangan teknologi ini bisa berdampak buruk juga bagi mereka ketika mereka tidak memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Jadi cara kita bukan membatasi mereka dengan teknologi saat ini, tapi bagaimana caranya mengedukasi, kayak kata Pak Man tadi, mengedukasi mereka agar teknologi yang sudah disediakan sekarang lebih bermanfaat. Jangan cuma sekedar hiburan aja ya Pak Man ya. Jadi orang tua itu perlu bimbing juga. Iya, perlu ada kontrol ya. penting. Ada kontrol di situ. Kontrol, jangan sampai kita lepas kontrol lah. Iya. Tapi yang menjadi permasalahan Pak Man dengan perkembangan teknologi ini, apalagi gadget, ya kan? Apalagi apa sekarang ini udah musim AI, sama seperti Ude tadi katakan, sedikit banyaknya tidak menghargai proses. Kenapa? Dulu kita misal ingin menggambar manual Ude. Manual. Sekarang ChatGPT gambar kan tetap langsung nongol Selesai. selesai. Ada tugas sekolah. Dulu kita mikir 5 kali 5 berapa ya pakai dia. Sekarang udah ada. Tebak lidi dulu Pak. Iya, tebak lidi ya. Tebak lidi enak. Bak lidi di sekolah. Sekarang enggak. Iya, sekarang semua udah dipermudah. Mudah sekarang. Kalau memang kita nggak punya karakter yang kuat, memang kita nggak punya dalam agama iman yang kuat, goyah kita Pak. Tapi tidak bisa dipungkiri, memang kalaupun kita ketinggalan zaman, kita akan kesulitan di zaman saat ini kan. Tapi untuk Ude sendiri dampaknya Ude ingin ya Pak Man. Oh ya. Untuk Pak Man sendiri. Kopi nih, minum dulu. Itu punya. Oh ini. Aduh, salah dulu. Aduh. Ini intermezzo. Enggak fokus. Kalian nggak fokus tentang ada milk tea. Sekali lagi buka podcast malam. Ngobrolin aja. Minum. Mantap. Ini ada agak nervous dia udah. Iya, karena video kita ini yang nonton kan jutaan. Jutaan ya, amin. Subscribe guys. Oke, kita lanjut teman-teman. Berarti menurut Pak Man sendiri, dengan kemudahan ini dampaknya bagi mereka apa? Dampak ya tadi udah dijelaskan juga sama Ya, Ude. kecil. Itu mengarah ke adab atau etika anak etika. ini. Karena interaksi mereka dari orang tua ke anak ini nggak turun dari orang dulunya gitu. Oke. Nah, jadi setiap apa sekarang mereka terpaku di teknologinya, gadget lah, gadgetnya, ya. gadget. Jadi mereka sibuk dengan Dunianya sendiri. Dan Oke. sekarang mirisnya orang tua juga nggak menurunkan adab-adab yang diajarkan dari yang kebanyakan sekarang tuh orang nggak tua peduli lah, nggak peduli orang tua sekarang dengan perkembangan anak ini. Sakarapmu doa ya. Yang taunya orang tua ini anaknya udah smart dengan anaknya gitu, ada aman aja lah gitu kan. Jadi nggak peduli dengan perkembangan anak-anak itu. Jadi rewel pun anak obatnya gadget. Happy. Kalau dulu enggak apa ya? Rewel Sekali satu ya, lempar sabut ya kan. Lapor. zaman terus berkembang. Semakin pesat, semakin cepat juga informasi didapatkan dengan mudah. Peran orang tua itu betul-betul penting menurut saya. Jadi apa yang kita kasihkan ke anak itu yang akan diterima. Betul. Jadi kalau kita salah didik, kita harus siap juga dengan risikonya. Jadi intinya peran orang tua jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ikuti juga perkembangan zaman. Oke. Dengan yang positif. Untuk Pak Man sendiri, Pak Man ada yang ingin disampaikan Pak Man mengenai generasi kita saat ini? Kalau aku sih ya cuma mau mengajak pemuda sekarang ini, ayo kita sama-sama kita berbuat itu dari hal kecil dulu. Lingkungan
lingkungan kita Kita. kita apalagi kita guyup lagi gitu kan. Kita dengan adanya kemudahan ini menjadi kemudahan kita untuk membangun ya lingkungan kita lah, Lingkungan kita, desa kita. Oke, kita tutup dulu ya kan. Udah habis nih, Iya, mau tidur lagi lah, Bray. Kalau asik nih, kalau asik nih. Enggak asik ya? Padahal asik. Udah berapa durasi? Berarti kita sambung episode. Kita sambung episode Oke, selanjutnya. aman aja. Ya kan? Berarti begitu dulu video kita kali ini teman-teman, bahwasanya generasi kita hari ini menentukan generasi kita di kemudian hari. Kalau memang generasi ini tidak kita dampingi bersama-sama, bagaimana kita menuju generasi emas? Tentu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai generasi hari ini lebih buruk dibandingkan generasi yang sebelumnya. Tentu ada kebaikan-kebaikannya. Oke, tetap di podcast malam. Ngobrolin aja.